Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Oke, hari ini hari Uposatha, hari Uposatha pertama di musim dingin. Ya, jadi biasanya 2 minggu yang lalu, akhir November, itu juga merupakan hari Uposatha terakhir untuk musim hujan. Tetapi masuk ke minggu ini merupakan hari Uposatha pertama di musim dingin. Ya, jadi biasanya hari Uposatha tadi juga Bante Indacarya membacakan dan biasanya mengumumkan juga begitu. Ya, hari ini Bante akan membahas topik mengenai satu syair yang Buddha ajarkan di dalam Dhammapada, di mana di syair ini Buddha berkata bahwa sungguh panjang alam samsara bagi orang bodoh yang tidak memahami, yang tidak melihat, yang tidak menembus 4 kebenaran mulia. Jadi dulu juga saya Doji pernah bertanya, kalian mau tinggal di samsara mau berapa lama? Kita sudah pernah jadi manusia, di mana di setiap kehidupan pasti pernah kehilangan orang tua, pernah kehilangan sanak keluarga, pernah kehilangan anggota keluarga. Nah, di mana setiap kali kehilangan, nah kita juga menjadi sedih, nah kadang menangis. Di mana tangisan yang sudah kita keluarkan, nah sepanjang alam samsara, Sang Buddha membahasnya bahwa lebih banyak air mata kita daripada air di Mahasamudra. Ya, kalian bayangkan ya. Kalian nangis gak ada satu ember kayaknya. Nah, tapi ini kita sudah pernah jadi manusia, kehilangan anggota keluarga dan menangisinya. Nah, air tangisannya itu lebih banyak dari air di 4 Mahasamudra. Nah, jadi waktu yang sangat panjang, nah, di mana karena kita tidak menembus 4 kebenaran mulia, nah ini masih berada di samsara. Tidak hanya itu juga, terkadang karena perbuatan buruk kita, nah kita terlahir jadi binatang, jadi sapi, jadi babi, jadi ayam gitu ya. Nah, setiap kali kelahiran kita jadi binatang seperti itu dan disembeli, yang dipotong, nah kemudian darahnya dikumpulkan pun, nah darah kita ketika menjadi binatang tersebut dikumpulkan juga lebih banyak daripada air di 4 Mahasamudra. Ini yang Buddha umpamakan seberapa panjang alam samsara. Penyebabnya apa? Kita ada di samsara. Ada yang tahu? Hah? Iya, tidak menembus 4 kebenaran mulia. Di syair pagi yang sering kita bacakan, Aneka Jati ya. Nah, di sana Sang Buddha membicarakan sebab kenapa kita terus dilahirkan. Yaitu adalah tanha, yaitu keinginan.
Jadi keinginan kadang dari perbuatan kebajikan begitu ya. Nah, sebagian orang memiliki aspirasi atau memiliki keinginan, oh semoga saya terlahir kaya, semoga saya jadi orang kaya, semoga saya jadi rupawan, semoga saya jadi cantik, semoga saya lulus ujian, semoga saya punya rumah baru, semoga saya seterusnya. Nah, ini juga jenis keinginan yang ketika didukung oleh perbuatan baik seperti sangkara, kemudian perbuatan baik ini akan melahirkan potensi kama. Nah, akan muncul kembali, kelahiran kembali. Nah, jadi karena tanha, keinginan yang didasari oleh awija, yaitu kebodohan atau kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kembali lagi tidak bisa melihat 4 kebenaran mulia. Nah, kemudian karena tidak melihat 4 kebenaran mulia, nah kita berpikir bahwa orang kaya itu ada, menjadi rupawan itu ada, menjadi kaya raya itu ada, menjadi dewa itu ada, dan seterusnya. Nah, karena keinginan itu menjadi kuat, nah dia itu menjadi cengkeraman atau bahasa palingnya itu upadana. Nah, jadi ini adalah 5 penyebab kenapa kita selalu dilahirkan lagi dan lagi. Nah, setiap kelahiran Sang Buddha menggambarkan sebagai penderitaan. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini Bante mau bahas mengenai setiap kelahiran ketika contohnya kita terlahir sebagai manusia. Nah, di sini kita terlahir sebagai manusia karena perbuatan kebajikan kita. Nah, jadi di kehidupan sebelumnya, nah kita berbuat kebajikan, entah itu berdana, menjaga sila, meditasi, begitu ya, atau wayawaca. Wayawaca itu seperti membantu membersihkan wihara, menjadi volunteer di wihara, menjadi kapia di wihara, kemudian banyak ya, membantu misalkan kegiatan-kegiatan sangga dan seterusnya. Ya, hari ini juga banyak volunteer. Nah, jadi seperti tadi pagi ketika sangga perlu patimokkha, di mana kita harus pergi ke Sima. Nah, jadi ada yang mengantar sangga ke sana. Ini juga wayawaca. Kemudian di Sima ada yang bantu sangga buat bersih-bersih begitu. Kenapa? Karena biasanya setiap uposatha sangga akan berkumpul, kalau lebih dari 4 biku atau minimal 4 biku, akan membacakan patimokkha. Nah, tetapi sebelum pembacaan itu biasanya ada tugas. Nah, tugasnya itu adalah tugas yang paling senior, di mana harus mengecek atau memastikan bahwa lokasi yang akan dipakai sangga itu adalah selalu bersih. Selalu bersih, kemudian ada air yang digunakan untuk membasuh kaki atau mencuci kaki dan juga menyediakan air untuk minum. Nah, biasanya sebelum uposatha itu akan ditanya, sudah bersih-bersih belum, sudah sapu belum, kemudian lilin sudah dipersiapkan belum, kemudian air sudah dipersiapkan belum. Kemudian juga diinformasikan bahwa ini adalah uposatha keberapa di musim dingin begitu. Kemudian jumlah biku yang hadir dan seterusnya. Nah, itu duty atau tugas biasanya yang paling senior. Tugas biku yang paling senior. Nah, jadi
ketika kita datang ke sana, tempat sudah bersih, air cuci kaki juga sudah disediakan, air minum juga sudah disediakan. Nah ini juga salah satu jenis dana dan juga wewaca. Jadi kegiatan mensupport atau membantu sangga untuk menjalankan aktivitasnya. Nah kemudian kegiatan seperti itu pun juga kalau kita lakukan ketika menjelang kematian kita mengingat hal-hal ini, nah kita juga terlahir bisa sebagai manusia ataupun juga sebagai dewa. Nah, kemudian perbuatan kebajikan lain seperti apacayana, menghormat ke orang yang lebih tua, menghormat ke orang yang pantas dihormati. Ke samana, ke brahmana, ke biku, ke sangga, dan seterusnya. Nah jadi ketika kalian mengingat perbuatan kebajikan seperti menghormat atau sedang bernamaskara ke sangga begitu, dengan sikap hormat atau berdana dengan sikap hormat begitu ya. Nah itu juga akan membimbing kalian untuk terlahir sebagai manusia atau dewa. Kemudian ketika kalian melihat orang lain melakukan kebajikan, nah misalkan pas waktu acara Katina, nah banyak yang mengantri untuk mempersembahkan persembahan kepada sangga. Nah kalian melihat orang-orang ingin berdana, nah ketika berdana kalian juga mengucapkan sadu, sadu. Nah, perbuatan kebajikan seperti ini ikut bergembira atas kebajikan orang lain, itu juga bisa memberikan karma kebajikan kita untuk terlahir sebagai manusia, bahkan sebagai dewa, bahkan di alam surga begitu. Kemudian pelimpahan jasa. Nah, jadi ini pelimpahan jasa juga sama. Karena di sini pelimpahan jasa kita juga mengingat kebajikan yang kita lakukan, kemudian kita limpahkan jasa. Nah, perbuatan kebajikan ini juga bisa mengantarkan kita ke alam manusia atau alam dewa. Apalagi? Hah? Ya, mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, begitu ya. Nah, jadi perbuatan-perbuatan kebajikan ini yang membuat kita terlahir sebagai manusia atau dewa. Nah, ini karena adanya perbuatan kebajikan ini sebagai sangkara. Kemudian yang muncul di dalam batin sebagai cetana ketika kita melakukan perbuatan kebajikan ini, nah itu yang menjadi kama sati atau yang menjadi potensi kama. Nah sehingga ketika kondisinya matang dan pada saat itu pikiran juga ada aspirasi ingin terlahir sebagai manusia atau ingin terlahir sebagai dewa begitu ya. Karena didukung juga oleh awija tanha upadana ini, ketidaktahuan, kemelekatan dan juga cengkeraman. Yang kuat akan kemelekatan. Nah sehingga menyebabkan kita terlahir sebagai manusia. Nah tetapi apa itu kelahiran? Apa itu jati? Yang namanya kelahiran, Buddha bilang adalah penderitaan. Nah, contohnya terlahir sebagai manusia. Nah, kita terlahir sebagai manusia, muncul pun sudah sengsara di rahim ya. Ya dikatakan sempit. Kita nggak ingat begitu. Nah, dikatakan sempit, kemudian kalau kita bisa bernafas pun di sana itu juga selalu memiliki perasaan yang menjijikan, bau darah dan seterusnya. Ketika dilahirkan pun juga sama, kondisinya nggak ada yang langsung cantik begitu ya, penuh dengan darah, kemudian juga nggak bisa mandiri. Kalau tidak diurus, dia akan
tidur dengan air seninya, dengan kotorannya, dan seterusnya. Kemudian beranjak kecil pun juga sama, rentan bahaya, rentan penyakit, dan seterusnya. Ya, ketika dewasa pun juga sama. Nah, jadi sesuai kamanya. Nah, begitupun juga kelahiran di alam dewa. Kelahiran di alam manusia ketika dewasa, kemudian banyak kekotoran batin. Contohnya karena hasil perbuatan kebajikannya terlahir sebagai manusia, punya harta, punya rumah, punya tabungan, dan sebagainya. Nah, jadi kesenangan indrawi yang muncul didukung oleh perbuatan kebajikan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Ya, terlahir cantik dan seterusnya. Nah, di sini menimbulkan kekotoran batin. Nah, jadi ketika kita menjalani kehidupan dengan tidak dengan perhatian yang bijaksana, yoniso manasikara, tidak dengan perhatian penuh, sati, sehingga kita akan selalu terlarut di dalam kesenangan indrawi yang disebabkan oleh hasil kebajikan yang kita lakukan. Nah, contohnya ketika terlahir istilahnya dengan sendok emas ya. Nah, terlahir kaya raya, tetapi kalau kita tidak menjaga batin kita, yang muncul di dalam kehidupan yang bergelimbangan harta itu adalah keserakahan, kebencian, dan seterusnya. Karena hartanya seseorang, karena hasil perbuatan kebajikannya, nah dia menimbulkan atau berbuat kama buruk yang baru dengan banyak cara. Nah, begitupun juga ketika seseorang berbuat kama buruk, nah dia akan memberi atau melahirkan atau memunculkan potensi kama buruk yang baru. Potensi kama buruk yang baru yang pada kondisinya akan matang, akan merasakan penderitaan di masa yang akan datang ataupun juga di kehidupan berikutnya. Itu kelahiran manusia. Begitupun juga kelahiran dewa. Nah, dikatakan kelahiran dewa itu adalah spontan. Walaupun ada dewa juga yang terlahir dari rahim, biasanya dewa-dewa yang di alam rendah, seperti Bhumata Dewa atau Dewa Bumi. Nah, rata-rata dewa yang terlahir di alam lebih atas dari Catumarajika, nah rata-rata terlahir spontan. Nah, kelahiran spontan dikatakan terlihat seperti kalau perempuan umur 16, kalau laki-laki umur 20. Ya, jadi terlahir spontan langsung dengan atribut-atribut dewanya. Dengan kemegahannya yang muncul sesuai kamanya. Kalau kamanya superior, kemudian penampakannya lebih superior dari dewa yang lainnya, tempat tinggalnya juga lebih superior dari dewa yang lainnya, kemudian kecantikannya pun juga lebih superior, kemudian dewa juga tubuhnya itu mengeluarkan cahaya, nah karena kamanya juga. Ya, jadi di sini para dewa ini terlahir karena kama kebajikan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Para dewa ini ketika terlahir, ketika dia juga tidak memiliki yoniso manasikara atau perhatian yang bijaksana, nah dia akan terlena dengan kesenangan surgawi
yang dihasilkan dari perbuatan kebajikannya. Karena perbuatan kebajikannya muncul istana, muncul dayang-dayang yang melayaninya, muncul makanan dewa, muncul pakaian dewa, muncul taman-taman surgawi, hanya untuk menyenangkannya. Tetapi ketika para dewa ini tidak menjaga batinnya, tidak memiliki yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana, dia akan terlarut di dalam kesenangan surgawi yang akan melahirkan banyak sekali kama-kama buruk yang menjadi potensi untuk mendatangkan penderitaan di masa yang akan datang dan juga di kelahiran berikutnya. Ya, seperti itu samsara. Di mana Sang Buddha katakan kelahiran entah itu sebagai manusia ataupun kelahiran sebagai dewa, banyak para manusia dan para dewa yang ketika terlahir kemudian meninggal itu sangat jarang, sangat sedikit sekali bisa melanjutkan di alam yang bahagia, terlahir sebagai manusia atau dewa kembali. Nah, kebanyakan manusia dan dewa setelah meninggal itu akan terlahir di alam apaya. Nah, perbandingannya seperti pasir yang ada di bumi dengan pasir yang terselip di kukunya Sang Buddha. Ya, sebanyak itu orang yang akan setelah meninggal akan terlahir di alam apaya, alam menderita. Jadi mereka terlahir di alam menderita itu karena perbuatan tidak bajiknya. Nah, tadi Bante bahas kelahiran karena perbuatan kebajikan. Nah, dengan berdana, menjaga sila, meditasi dan seterusnya. Nah, di sini karena hasil perbuatan kebajikannya terlahir sebagai manusia atau dewa, nah tetapi dia tidak menjaga silanya. Ya, tidak menjaga silanya, membunuh, mencuri, karena keserakahan dia juga mengambil barang yang bukan miliknya, karena kebencian dia juga mungkin bisa membunuh orang. Jadi karena nafsunya dia juga melakukan perbuatan seksual yang salah, karena mungkin dia juga melakukan banyak kebohongan, karena ketidaktahuannya dia juga bergaul dengan orang yang salah, sehingga juga mabuk-mabukan, konsumsi obat-obatan terlarang dan seterusnya. Nah, di mana perbuatan ini yang akan mengantarkan dia ke alam apaya, seperti binatang ataupun yang terparah neraka. Nah, tetapi di tengah-tengahnya ada hantu dan juga asura kaya. Kemudian karena penghidupan yang salah, seperti menjual racun, obat-obatan, kemudian juga perdagangan manusia, senjata dan seterusnya. Nah, dia juga karena penghidupan yang salah ini juga akan mengantarkan dia kepada kehidupan yang menderita seperti di alam apaya. Nah, ini probabilitas manusia atau dewa yang terlahir setelah kematiannya itu di alam apaya itu sangat banyak sekali. Nah, tidak terlepas hanya manusia tetapi juga dewa. Nah, mungkin kalau manusia kita mudah untuk melihatnya atau merenungkannya. Nah, karena kejadian atau perbuatan yang tidak bajik ini itu juga selalu berada di sekitar kita. Nah, atau bahkan kalau kita tidak memiliki perhatian yang bijaksana atau yoniso manasikara, nah kita pun juga sendiri akan melakukannya.
Nah, tetapi bagaimana alam dewa yang mungkin mereka itu selalu memiliki penghidupan yang benar karena mereka disupport oleh kamanya. Nah, ketika memiliki keinginan seperti makanan begitu. Nah, makanannya muncul instan. Nah, mereka pun juga terlahir dengan semuanya sudah siap, yang artinya mereka itu hidup hanya untuk bersenang-senang. Nah, tetapi karena lalai dalam menjaga batinnya, tidak memiliki perhatian yang bijaksana, nah para dewa ini pun juga terlarut dalam kesenangan surgawi. Nah, di mana yang selalu memunculkan kemelekatan dalam batinnya, memunculkan nafsu, memunculkan loba. Nah, bahkan juga ada para dewa juga yang dikatakan memiliki iri hati yang luar biasa. Melihat para dewa yang lain memiliki kemegahan yang lebih hebat daripada dirinya sendiri, nah dia menjadi iri hati. Nah, karena tubuh dewa itu sangat halus, dewa yang memiliki iri hati yang sangat kuat ini, dia juga akan langsung meninggal. Nah, jadi orang-orang yang tidak memiliki kualitas seperti dewa, nah karena kebajikannya yang mungkin random muncul menjelang kematian, membuat dia terlahir sebagai dewa. Nah, tetapi ketika tidak memiliki attitude seperti dewa, nah dia akan dengan cepat meninggalkan alam dewa dan terlahir karena batin yang iri hati ini akan terlahir di alam apaya juga, menjadi binatang, hantu, asura kaya, dan juga neraka. Nah, karena kemelekatannya, dia menikmati banyak kesenangan indrawi, dia pun terkadang lupa makan. Nah, lupa makan, meninggal. Nah, ketika meninggal pun, pikiran terakhirnya sedang bersenang-senang. Nah, sehingga setelah meninggal pun dia akan terlahir lagi jadi binatang, hantu, asura, dan juga neraka. Nah, ini kenapa Sang Buddha katakan dewa yang setelah meninggal terlahir jadi manusia atau dewa itu sangat langka. Nah, selangka pasir yang terselip di kukunya Sang Buddha dibandingkan dengan pasir yang ada di bumi. Nah, jadi dikatakan segala jenis kelahiran itu adalah penderitaan. Nah, ini yang Sang Buddha juga katakan di dalam syair Aneka Jati, bahwa segala macam kelahiran, berbagai macam kelahiran aneka jati, duka jati puna-punang. Jadi yang namanya kelahiran itu adalah penderitaan yang terus berulang-ulang lagi. Dan ini yang dialami atau yang kita rasakan. Nah, jadi di sini kita juga masih berada di alam samsara. Nah, di mana yang Sang Buddha katakan orang yang tinggal di samsara adalah orang yang bodoh karena tidak bisa melihat kebenaran yang sejati. Nah, bahkan Sang Buddha juga katakan bahwa saya dan kamu, artinya Sang Buddha sendiri, dan juga pada saat itu Sang Buddha membabarkan kepada para biku, karena kamu, saya dan kamu dan kalian tidak bisa melihat 4 kebenaran mulia. Nah, makanya kita semua masih berada di alam samsara, terus melakukan perjalanan yang tidak berhenti. Walaupun kita menginginkannya, tetapi kita menginginkan untuk berhenti, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada yang namanya tanha ini. Karena adanya kebodohan, awija. Tanha karena tidak melihat kebenarannya sesungguhnya, makanya tanhanya ini muncul. Nah, jadi di sini akarnya adalah awija.
Nah, makanya di sini kita semua, kalian semua datang ke wihara, berlatih sila, berlatih meditasi, begitu ya. Nah, ini juga salah satu bentuk kita untuk memutus penderitaan ini. Nah, ini juga salah satu cara buat kita untuk memutus. Nah, kita beruntung terlahir jadi manusia, dan juga kita juga beruntung mengenal ajaran Buddha. Sehingga kita bisa memahami bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Ya, dikatakan walaupun tadi ya Bante jelaskan, walaupun kita bilang oh saya enggak menderita, saya bahagia, saya punya keluarga yang sejahtera dan seterusnya. Tetapi di sini kita harus bisa melihat dari kacamata yang sesungguhnya, bahwa kelahiran itu adalah penderitaan. Nah, jadi mengerti akan bahaya ini, orang bijaksana itu akan berusaha untuk mengatasi kebakaran yang sedang terjadi di dalam dirinya. Nah, di sini untuk memadamkan api-api bahaya dari alam samsara ini, orang bijaksana akan pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian tidak hanya berlindung, tetapi juga mengambil moralitas, mengambil sila untuk menjaga kehidupannya itu agar tetap di kondisi yang baik, agar terlahir di alam manusia ataupun alam dewa, sehingga memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk berbuat kebajikan. Kemudian tidak hanya mengambil sila, kalian semua di sini juga datang untuk berlatih meditasi. Untuk mengembangkan batin dengan konsentrasi dan juga kebijaksanaan. Mengambil kebajikan yang lebih tinggi lagi dengan memurnikan batin kita. Dengan memurnikan batin kita, kita memiliki kesempatan melatih kebajikan untuk level yang lebih tinggi lagi. Dengan batin yang murni, ketika kalian melakukan kebajikan, hasil dari kebajikan itu akan melimpah, akan sangat banyak dibandingkan dengan ketika kalian berbuat kebajikan dengan batin yang kotor, dengan batin yang penuh dengan kilesa atau kekotoran batin. Tetapi ketika kalian melakukan kebajikan, dengan batin yang murni, yang didukung oleh sila kalian juga murni, kalian dapat melakukan kebajikan dengan level yang paling tinggi. Kebajikan apapun, sekecil apapun yang kalian lakukan, hasilnya itu sangat melimpah. Kemarin malam Bante menceritakan kisah anaknya Dewa Saka. Dewa Saka selalu, Dewa Saka bagi yang belum tahu itu adalah raja para dewa. Di mana Raja Saka di zaman Sang Buddha, dia itu muncul atau melakukan kebajikan sebelum Sang Buddha muncul. Artinya belum ada permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha, dia melakukan kebajikan. Kalau kita melihat di dalam kisah Jataka, seperti pemuda maga melakukan kebajikan, itu kebajikan yang dia lakukan itu tidak sedikit. Dia lakukan sepanjang hidupnya, dia lakukan tanpa pamrih, dia membangun jalan, dia menambal jalan yang rusak, dia membangun, kalau zaman sekarang itu mungkin seperti hotel, tapi tidak berbayar. Setiap kali ada orang yang sedang berkeliling, jadi dia menyediakan penginapan gratis, memberi minum,
Jadi mempersembahkan persembahan kepada tamu. Dia juga merawat orang tuanya, menjaga sila dan seterusnya. Dan dia lakukan perbuatan kebajikan ini sepanjang hidup dia. Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi karena kamanya dia terlahir jadi raja para dewa Saka. Tetapi ketika di zaman Sang Buddha, Dewa Saka ini muncul, anaknya itu muncul spontan. Di mana anaknya ini hanya melakukan kebajikan dengan memberikan makanan kepada biku yang sedang berlatih. Dan ketika kemunculannya, dikatakan itu lebih istimewa, yang artinya kebajikan kamanya itu lebih besar daripada Dewa Saka yang mengumpulkan kebajikan sepanjang hidupnya. Hasil kebajikannya seperti penampakannya, seperti kepunyaannya dan seterusnya itu melebihi Dewa Saka. Dan tidak hanya anaknya Dewa Saka, tetapi dewa-dewa yang baru muncul itu juga memiliki sinar, keagungan, kecantikan, itu lebih dari Dewa Saka sendiri. Makanya terkadang Dewa Saka itu menggambarkan dirinya seperti dewa miskin yang perlu kebajikan. Jadi kenapa satu kali Dewa Saka juga mengambil kesempatan yang diberikan oleh Bante Mahakasapa untuk orang miskin. Jadi ceritanya itu Dewa Saka menyamar jadi orang miskin menunggu Bante Mahakasapa sedang berpindah patah. Kemudian Bante Mahakasapa bilang, "Oh, kenapa kamu mencuri kesempatan buat orang miskin?" Jadi Dewa Sakanya bilang, "Saya juga miskin, Bante. Raja para dewa miskin." Jadi ini kebajikan yang dilakukan dengan batin yang murni, dengan sila yang murni, apalagi kalian lakukan juga di masa ajaran Sang Buddha, yang mana ada permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Ini hasilnya itu akan melimpah, yang terkadang Sang Buddha jelaskan tidak bisa dihitung berapa banyak, munculnya pun di beberapa kehidupan juga nggak bisa dihitung, sangat banyak. Ini kesempatan yang hanya kalian punya ketika kalian berada di masa ajaran Buddha. Seperti yang Bante jelaskan di awal retret, bahwa kita semua di sini adalah orang yang sangat beruntung, terlahir jadi manusia, terlahir di masa ajaran Buddha, terlahir bisa berasosiasi dengan tiga permata, bisa mendengarkan Dhamma yang sejati, dan juga memiliki kesempatan untuk berlatih. Jadi di sini kita jangan sia-siakan kesempatan yang kita punya untuk terbebas dari penderitaan di alam samsara. Kita harus berusaha untuk menembus kebenaran mulia ini, atau menembus 4 kebenaran mulia, melihat Dhamma yang sejati, sehingga kita memiliki kesempatan untuk terbebas dari alam samsara, mencapai nibbana. Semoga kalian semua pun juga tidak bosan untuk terus berlatih sila samadhipanya, sehingga satu saat kita semua juga bisa terbebas dari lingkaran penderitaan samsara. Oke, 10 menit tanya jawab. Baiklah, dipersilakan kepada yogi yang ingin bertanya, silakan
mengangkat tangan, memperkenalkan diri, mengajukan pertanyaan, dan menutupnya dengan ucapan terima kasih. Wandami Bante, terkait pertanyaan seputar Uposatha Bante, kan salah satunya kan pengambilan sila. Pertanyaannya adalah sebenarnya ada tata cara yang memang wajib dilakukan nggak ya ketika kita mau mengambil sila? Misalnya contoh gini, kita kalau ikut retret kan kita tiap hari kita ambil sila setiap pagi Bante. Nah, kalau misalnya perumah tangga yang misalnya di rumah gitu, apakah memang wajib setiap harinya itu wajib setiap pagi mungkin diawali dengan mengambil sila atau tidak wajib? Dan bedanya kalau kita mengambil sila dan kita menjaganya apa, dan kalau misalnya kita nggak ngambil sila, tapi kita juga menjaga. Jadi misalnya contoh ada orang yang dia nggak ngambil atas sila, tapi kehidupannya dia sebenarnya secara tidak langsung malahan lebih menjaga ketimbang orang yang ngambil gitu loh Bante. Itu bedanya apa Bante? Ya, jadi di zaman Sang Buddha, hari Uposatha itu mungkin kalau zaman sekarang seperti hari Minggu gitu ya. Jadi biasanya orang-orang akan libur bekerja. Nah bahkan dikatakan di zaman Buddha itu pasar-pasar pun juga mereka nggak jualan. Jadi nggak ada restoran yang buka, nggak ada pedagang yang jualan. Nah semuanya benar-benar libur. Nah tetapi ada juga orang yang dikatakan sangat miskin. Nah sehingga kalau sehari itu mereka nggak kerja, mereka juga nggak bisa makan. Nah jadi hari Uposatha ada juga yang kerja, tetapi biasanya pekerjaan seperti di ladang sayur begitu ya. Jadi bertani dan seterusnya. Kemudian hari Uposatha, nah rata-rata bagi pengikut Buddha atau Buddhis, mereka akan datang ke wihara. Nah, datang ke wihara untuk menjalani hari Uposatha. Nah, biasanya sepanjang hari. Jadi waktu pagi sampai sore atau menjelang malam gitu ya. Nah, di sana mereka kan menghabiskan waktu di wihara untuk menjaga silanya. Nah, di sini tradisi ini juga Bante masih lihat di Sri Lanka. Jadi kalau di hari Uposatha, nah biasanya umat-umat itu akan berkumpul di wihara dengan memakai pakaian putih-putih. Jadi atasnya putih, bawahnya juga putih. Nah, jadi pakai sarung putih begitu. Kemudian mereka akan ngambil sila, kemudian meditasi, mendengarkan dhamma begitu. Terkadang juga ikut bantu-bantu bersih-bersih wihara. Nah, jadi seperti ada program. Nah, kalau sekarang di sini ya mungkin seperti kalau ada retret 1 hari misalkan seperti itu. Nah, itu hampir mirip lah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa mereka menjalaninya di wihara? Nah, karena memang itu tempat yang sesuai. Nah, jadi ketika kalian datang itu, jadi di wihara itu juga nggak ada waktu untuk karena di wihara itu biasanya nggak ada TV, nggak ada hiburan begitu ya. Nah, jadi sehingga kalian itu bisa menjalankan Uposatha Sila itu dengan baik. Nah, jadi malam pun juga nggak disediain makan. Nah, jadi bisa menjaga dengan baik. Bahkan untuk tidur pun juga kita punya standar tertentu sehingga tidak ucasayana mahasayana. Ya tidak berbaring atau duduk di kursi yang tinggi dan mewah begitu. Untuk Uposatha, nah sebenarnya kenapa kita mengambil sila, terutama request. Nah kalau kalian baca
ahang bante di saranena saha begitu ya. Jadi itu sebenarnya kalian meminta. Jadi meminta kepada bante untuk memberikan sila begitu. Nah di sini sebenarnya untuk kita mengingatkan kepada kita sendiri begitu bahwa oh kita mengambil sila. Nah di sini dengan dia terus mengingatkan dirinya bahwa dia sedang menjaga sila. Nah jadi ketika kalian ingat oh sekarang saya sedang menjaga sila itu pikiran yang bajik. Nah, jadi terkait dengan kita menjaga moralitas kita, nah itu juga akan melahirkan pikiran-pikiran yang bajik. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang punya sifat alamiah, seperti secara nature-nya atau alaminya itu mereka sudah punya self control yang baik. Nah, jadi pengendalian diri yang baik sehingga selalu menjaga silanya begitu. Nah itu juga bisa. Tapi manfaatnya yang mana? Nah manfaatnya itu terutama adalah ketika ada kondisi yang kalian itu ingat gitu bahwa oh saya sedang menjaga sila, tapi ada kondisi untuk rusak silanya. Nah bagaimana pengendalian kalian terhadap kondisi tersebut? Nah itu yang akan berefek apakah silanya itu nanti akan rusak atau enggak. Nah, atau akan masuk ke pikiran-pikiran yang tidak bajik atau tidak. Nah, contohnya misalkan ketika ada kondisi untuk membunuh misalkan begitu, secara sengaja. Ya walaupun mungkin misalkan seperti semut atau apa begitu. Nah, kalau dia tidak mengambil sila, nah jadi secara alamiahnya nah dia mengingat oh ya ini tidak bajik. Nah itu juga sebenarnya sama seperti mengambil sila. Nah tapi kalau orang yang mengambil sila, nah dia akan mengingat oh iya saya sudah mengambil sila begitu. Nah jadi seperti diingatkan. Nah dua-duanya sama-sama baik. Dua-duanya sama baik. Cuman ketika mengambil sila kita seperti melakukan satu determinasi untuk menjaganya. Sang Buddha katakan bagi seorang Buddhis, nah kita itu memiliki 3 perlindungan. Nah jadi kita memiliki 3 perlindungan alami kalau kita Buddhis. Artinya sebagai Buddhis kita harus memiliki tidak hanya 3 perlindungan tetapi juga 5 sila. Nah jadi 5 sila ini adalah hal yang wajib. Nah jadi kalau kita lepas sila, nah sebenarnya ketika kita melanggar sila, nah perlindungan terhadap 3 permata itu menjadi rusak. Nah, jadi dengan perbuatan yang tidak bajik itu, dengan melanggar sila, perlindungan 3 permata itu tidak bisa melindungi kalian dari kelahiran di alam menderita. Yang artinya perbuatan tidak bajik itu ketika kalian lakukan, nah jadi perlindungan 3 permata itu menjadi rusak. Sehingga kalian masih memiliki kesempatan untuk terlahir di alam menderita. Nah, tetapi di sini kalau kita merasa bahwa oh sila kita rusak atau oh tadi saya kayaknya melanggar atau ada penyesalan dalam melanggar sila, nah kita harus kembali untuk mengambil sila. Nah makanya dilakukan atau pengambilan sila setiap hari juga bisa mengingatkan, atau ketika mengingat bahwa silanya rusak, nah kita harus ambil kembali. Dan terutama di retret ini kenapa kita ambil setiap hari, karena yoginya juga kadang setiap hari berbeda-beda. Ya, jadi di sini juga untuk bagi yogi yang baru datang, nah jam 8 ataupun juga yogi yang pulang pergi, nah sehingga kita perlu untuk ambil sila kembali. Oke Bante, berarti kalau misalnya yogi pagi ambil sila, terus pulang besok nggak datang lagi, si yogi itu harus ngapain gitu loh? Maksudnya?
Maksudnya si yogi itu dia harus besoknya dia harus ngambil sendiri Pancasila Buddhis atau biarin aja dengan sendirinya setelah 24 jam itu kalau nggak diambil lagi berarti itu jadi otomatis hilang Ya, gitu loh. sebenarnya biasanya ketika kita mengambil sila itu akan berlaku seterusnya. Tetapi kalau kita melanggar sila, nah silanya rusak sehingga kita harus mengambil kembali. Contohnya seperti samanera. Nah, jadi silanya dikatakan kehidupan samanera itu lebih sulit dari kehidupan sebagai biku. Kenapa? Jadi untuk petabisan samanera, nah samanera harus mengambil tisarana, mengambil tiga perlindungan dan juga 10 sila. Baru dikatakan dia itu sebagai samanera. Nah, tetapi kalau dia pelanggar satu aja silanya, dia itu udah bukan samanera lagi, walaupun dia pakai jubah. Nah, makanya dikatakan seorang samanera itu harus bergantung kepada upajayanya atau pentabisnya. Ataupun kalau nggak ada pentabisnya, misalkan pentabisnya meninggal ataupun pentabisnya pergi dari wihara begitu ya. Nah, dia harus mencari guru nisaya atau guru di mana dia bisa bergantung. Nah, jadi samanera itu kalau dia melanggar satu sila aja, nah dia sudah bukan samanera lagi. Nah, jadi begitupun juga dengan upasaka upasika. Nah, kalau dia melanggar Pancasila, dia sebenarnya sudah bukan upasaka upasika lagi. Jadi dia harus mengambil sila kembali. Nah, tetapi kalau untuk tadi misalkan 8 sila, nah kalau emang bertekad untuk menjalani 1 hari, ya dia bisa menjaganya sampai besok subuh. Nah, kemudian dia bisa mengambil Pancasila. Nah, untuk mendeterminasi bahwa saya sudah melepas 8 sila dan juga mengambil 5 sila. Itu ambil kembalinya itu wajib harus minta lagi ke Bante atau misalnya bisa mandiri Bante? Ya, bisa mandiri. Dan kalau misalnya mandiri itu kalau di rumah kan mungkin nggak semua umat Buddhis itu punya altar Bante. Itu gimana? Ada satu khusus nggak misalnya gitu loh? Ya, dengan mengarahkan batin ke Sang Buddha, boleh. Oke, berarti tidak, maksudnya kalau memang misalnya banyak mungkin Buddhis yang masih Konghucu yang mungkin belum punya altar yang ada patung Sang Buddha itu bisa ya dengan membuat tekad gitu ya Bante ya. Anumodana Bante. Oke ya, mari kita akhiri dengan Pelimpan Jasa. Okasa. Nggak usah lah, langsung Pelimpan Jasa dan aspirasi. Ya, mari kita renungkan jasa kebajikan yang kita lakukan. Kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur kita, dan juga kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi sasana, para buta dan semua makhluk. Dan juga mari kita aspirasikan dengan aspirasi mulia, semoga dengan kebajikan ini hancurnya kotoran batin kita, semoga dengan kebajikan ini menjadi sebab untuk tercapainya nibbana. Eta wadaca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe satta numodantu sabba sampati sidia idame nyatinang hodu sukita hondu nyatayo idame punyang asawa kaya wahang hodu idame punyang nibbanasa pacayo hodu mama punya bagang sabba satanang bajemi te sabe
me samang, punya bagang, labandu. Sadu, sadu, sadu.